Jangan pula ibu basuh tangan, habis itu ngobrol-ngobrol dulu, habis itu basuh pula kepala, habis itu tengok lu tadi ikan belum digoreng, goreng dulu, habis itu baru kaki. Ini mualah berkelanjutan, selesaikanlah itu satu kerjaan itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un la yatajazza. Allahu Akbar. Nah, sekarang dari kesimpulan, begitu banyak sunnah-sunnah yang mesti kita kerjakan, tak boleh kita lewatkan dalam berwudu. Apa saja itu yang akan kita bahas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu, dan sunnah-sunnah di dalam berwudu. Ai al-wudu, sunnah-sunnah dalam berwudu. Asyaratu asya'a. Di dalam kitab ini, kitab Fathul Qarib ini, kitab Fathul Qarib al-Mujib fi syarhi al-Fazit Taqrib, ini di sini disebutkan bahwa di dalam kitab Matan Ghayat Taqrib pun disebutkan bahwa ada 10 yang tak boleh kita tinggalkan tetapi hukumnya sunnah. Artinya kalau ditinggalkan tidak mempengaruhi sah atau tidak sahnya berwudu. Tetapi kalau ditinggalkan mempengaruhi afdal atau tidak afdal wudu kita. Itu perlu dibedakan antara sah dengan tidak sah, dan antara sunnah dengan tidak sunnah. Itu berbeda ya. Jadi ini tak sunnah belum tentu dia tidak sah. Nah begitu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Jadi yang 10 macam itu apa? Yang pertama adalah at-tasmiyah. Tasmiyah, bismillahirrahmanirrahim. Aqalluha bismillah. Paling singkat bismillah saja. Bismillah gitu. Mana tahu capek kali baca bismillahirrahmanirrahim pun tak sempat. Ya, bismillah gitu. Aqalluha, yang paling sedikit, yang paling singkat. Hanya saja mungkin terkendala bahwa kita masih seperti yang saya katakan sebelumnya, kita masih di situ buang air, di situ berwudu. Maka kalau memang ada niat kuat, keluar dulu sebentar bismillahirrahmanirrahim, masuk lagi. Kalaupun tak bisa juga, minimal dalam hati kita bismillahirrahmanirrahim. Tapi selagi bisa dilafazkan, maka dilafazkanlah. Karena zikir ataupun doa lebih afdal jika dilafazkan. Maka bismillah minimal. Di situ di situ buang air, di situ berwudu. Keluar sebentar, pakai handuk, keluar sebentar, bismillahirrahmanirrahim. Mau dilafazkan niatnya, silakan dilafazkan niatnya di luar. Karena kalau di dalam itu tempat kita buang air itu tidak boleh. Karena Rasulullah SAW setiap kali mau masuk ke WC itu mencopot cincinnya, karena di mata cincinnya tertulis Muhammadur Rasulullah. Ada kalimat yang baik di situ. Bukan hanya ayat Quran, semua kalimat-kalimat thayyibah, jawaban azan dan segala macam, ucapan assalamualaikum. Ketika kita sedang diconggok di situ, itu kita tidak boleh menjawab. Nah, maka kalau ada rezeki itu dipisahkan, di mana tempat berwudu, di mana tempat buang air. Ya bagian luarnya disetting sedikit lah ya. Cari duit supaya bisa gitu. Ketika nyeting rumah, membuat desain rumah, suami dikomporin dulu. Ini banknya harus, tempat wuduknya harus ada gitu. Masalahnya orang kita ini itu pula ya. Kadang habis mandi itu malas keluar langsung wuduk. Nah, jadi upayakan dipisahkanlah. Di beberapa pesantren termasuk pesantren Nurul Azhar yang di Palas,
itu dipisahkan. Tempat mandi, ini tempat buang air. Itu ruangnya dipisahkan. Nah, gitu. Wa akmaluha, yang paling sempurna adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling sempurna adalah Bismillahirrahmanirrahim. Paling singkatnya Bismillah. Boleh kalau lebih singkat lagi, tidak ada lebih singkat dari itu lagi. Bismi ya, tidak bisa. Dua aja pilihannya. Kalau tak Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tarakat tasmiyah awaluhu ata biha fi asna'ihi. Kalau lupa baca bismillah di awal, maka bacalah bismillah di tengah selagi belum selesai. Tinggal basuh kaki, dah selesai belum? Belum, berarti masih bisa. Sama seperti makan. Makan ini kita dianjurkan baca bismillah di suapan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya lupa, tinggal suapan terakhir. Tetap baca Bismillahirrahmanirrahim. Biar setan memuntahkan lagi apa yang dia makan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berkahlah makanan itu untuk kita. Nah. Maka dalam berwuduk juga demikian. Mungkin lupa. Di awalnya lupa karena terlalu buru-buru. Lalu setelah basuh muka teringat, oh bismillah belum. Ulang enggak wuduknya? Jangan. Bismillahnya saja, enggak mesti diulang wuduknya. Nah, begitu dia. Tinggal basuh kaki, baca bismillah, berarti ulang lagi dari awal pusat. Enggak, baca saja bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi dari di mana saja teringatnya, di situ baca bismillah, ya. Makan juga begitu, di mana saja teringatnya. Maka kalau makan ngobrol-ngobrol sambil makan, maka setiap suapan baca bismillahirrahmanirrahim. Karena sempat diselingi dengan berbicara yang lain-lain. Makan sesuap. Wah, cabai mahal sekarang bu, ya segala macam. Mau suapan berikutnya bismillahirrahmanirrahim lagi. Gitu ya. Kecuali konsentrasi makannya, enggak putus-putus. Makan, bismillahnya udah, tak putus-putus. Konsen betul, khusyuk makannya. Tiada ngobrol-ngobrol, diajak orang ngobrol diam aja ibu ini, enggak perlu dia bismillah lagi. Tapi kalau terputus, itu baca bismillahirrahmanirrahim. Makannya ya, setiap suapan bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita fokus ke wudu. Fa in faragha minal wudu'i lam ya'ti biha. Tapi kalau wudunya sudah selesai, enggak perlu. Nah, karena ini sunnah saya katakan tadi, sunnah itu tidak berpengaruh kepada sah tidak sah. Dia hanya berpengaruh kepada afdal atau tidak afdal. Nah, begitu dia. Jadi tidak perlu lagi dilakukan. Udah selesai nih. Lupa baca bismillah. Bismillah aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim selesai. Wudhu ini tidak berpengaruh pada wudhu tadi. Nah, begitu dia. Itu sunnah yang pertama. Apa yang sunnah pertama tadi? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat bismillah saja. Yang kedua, sunnah yang kedua dalam berwudu adalah, ini mandi wajib juga begitu ya. Ini bukan hanya wudu, mandi wajib juga demikian. Sunnah yang kedua adalah ghaslul kaffaini. Sebelum berwudu disunnahkan terlebih dahulu, baik dalam mandi wajib maupun berwudu, disunnahkan untuk membasuh mulai dari pergelangan tangan ini. Dibasuh. Berapa kali sunnahnya? 3 kali. Dibasuh. Apalagi kalau bangun tidur, kata Rasulullah, kamu tak tahu tangan kamu nginap di mana. Jangan mencemplung-cemplung aja tangan ke air. Jangan-jangan di situ entah apa yang digaruk. Bangun tidur kita nggak tahu lagi tidur itu lagi megang apa. Jangan-jangan ada kotor, najis, segala macam, tak sehat, maka dibasuh. Sebelum berwudu, setelah baca Bismillahirrahmanirrahim, basuh dulu telapak tangan. Ini belum basuh wajah ya. Ini belum lagi membasuh wajah sebagai rukun pertama dalam salat. Nah, basuh telapak tangan ilal ku'in, begitu juga bagian atasnya, ya, maksudnya atas bawah gitu ya. Qablal matmadah, ini sebelum kumur-kumur. Kapan basuh tangannya? Sebelum. Kenapa? Karena kumur-kumur kita menciduk air pakai tangan. Tujuan membasuh tangan tadi adalah biar tangan bersih sebelum menciduk air. Maka kalau kumur-kumur dulu belum tangan dibasuh, apa gunanya lagi? Udah masuk dan kotoran itu di dalam. Maka sebelum qablal matmadah, sebelum berkumur-kumur.
Wa yaghsiluhuma salasan in taraddada fi tuhrihima. Kalau ragu maka basuhlah maksimal 3 kali. Nah, bolehkah membasuh dalam wuduk itu lebih dari 3 kali? Kalau cuma 4 atau 5 kali itu bisa masuk kategorinya makruh. Enggak boleh lebih dari 3 kali dalam basuhan-basuhan. Mengapa tak boleh? Karena khawatir nanti ibu was-was, ragu. Akhirnya dipermainkan oleh setan. Akhirnya sampai 100 kali pun rasanya masih belum cukup. Nah, tapi kalau sudah lebih terlalu banyak, itu bisa haram hukumnya. Maka maksimal wajib itu upayakan kalau tidak ada keraguan 3 kali sudah cukup. Begitu. Qabla idkhalihimal ina, sebelum memasukkan tangan ini ke dalam ember. Jadi begini, ibu kan tak semuanya ngambil air berwuduk ini dari ember. Ada juga berwuduk dari keran. Tapi baik dalam ember maupun keran itu nampung airnya kan ke telapak tangan. Nah, maka ini dulu yang dibersihkan sebelum segala sesuatunya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ibu punya ember, lalu kemudian ibu cuci tangan ibu. Kan tadi kan tidak, kalau dalam pelajaran kita kemarin kan tidak boleh mustakmal. Nah, ini kan tangan nih, kita masukkan cemplung ke dalam ember. Ini kira-kira airnya masih boleh digunakan untuk wudhu? Boleh. Karena cidukan di sini niatnya adalah pengganti gayung pengambil air. Sama saja kan kita ambil gayung. Nah, sekarang kita gunakan penciduk air adalah tangan kita. Maka tadi sebelum digunakan sebagai gayung penciduk air, terlebih dahulu dibersihkan. Paham sampai situ, Ibu? Nah, ibu-ibu sini cerdas, enak belajar. Enak ngajar di sini, ibu-ibunya cerdas, alhamdulillah. Nah, sekarang kalau sebelum ibu basuh tangan ibu, boleh nggak dicidukkan ke dalam? Kalau bisa makruh, kalau kita tak tahu keadaan tangan kita. Bersih atau enggak, hukumnya makruh. Enggak sampai kepada batal. Tapi kalau kita tahu pasti ada najisnya, itu sudah jelas tak boleh. Tapi kalau kita tak tahu sama sekali, itu makruh. Tapi kalau kita tahu bersih, itu tak apa-apa. Nah, yakin kita, tadi tangan ini udah dicuci pakai sabun, cuman agak-agak berapa lama gitu. Cuman belum ada megang apa-apa. Yakin kita tidak ada keringat, tidak ada apa-apa, bersih. Makruh kah? Tidak makruh. Tapi kita harus yakin bahwa dia. Tapi kalau kita tak tahu keadaannya bersih atau tidak, hukumnya makruh. Tapi kalau tahu ada najis di situ, udah otomatis dia tak boleh. Ya, begitu Bu ya. Nah, begitu baik menampung air keran yang kita hidupkan ataupun menciduk air dari ember. Itu sama. Nah, kemudian itu yang kedua, sunnah yang kedua dalam berwudu adalah apa tadi? Membasuh telapak tangan, karena telapak tangan akan digunakan untuk menciduk air. Yang ketiga, kan ada 10 ya, sampai 10 selesai pelajaran kita hari ini. Ibu bersabar sampai 10. Yang ketiga adalah wal matmadah, berkumur-kumur. Ba'da ghuslil kaffaini, setelah membasuh dua tangan. Jangan berkumur-kumur dulu baru basuh tangan. Nah, afdal cara membasuhnya berkumur-kumur bagaimana? Tampung air di tangan lalu dimasukkan ke mulut. Boleh enggak kami langsung ke keran air mulut kami? Boleh, tapi kan tidak afdal. Nah, begitu ya. Kenapa tidak afdal? Tidak baik kelihatan. Lebih sopan, lebih santun, lebih enak dilihat. Tapi ibu lagi malas megang apa-apa, Ustaz. Yaudah ibu gini aja. Nanti hidupkan air dari jauh. Disemprot. Ya enggak apa-apa, yang penting air masuk ke mulut. Tapi kan tata caranya itu kan perlu adab, perlu sopan, perlu terlihat bagus gitu. Wa yahsulu aslu sunnah fiha bi idkhalil ma' fil fammi sawa'un adarahu fihi wa majjahu am la. Sekedar untuk dapat sunnah, cukup dimasukkan air, mau digoncang ataupun tidak, sudah dapat sunnah. Tapi afdalnya digoncang-goncang mulut. Kecuali orang yang berpuasa. Bolehkah berkumur-kumur orang berpuasa? Boleh, tapi dengan catatan tidak boleh bersangat-sangatan. Paham bersangat-sangatan?
Ya berkumur-kumur tapi sampai mendungak-dungak, gak. Dipanggil orang, ngalah lewat. Enggak boleh. Boleh tapi sekedar saja ya. Karena bau kan mulut boleh juga. Ambil air, ya kepala jangan sampai mendungak lah. Tundukkan aja sedikit ya bagi bagian ke depan saja supaya ketika kita sholat khusyuknya terjaga gitu ya. Tapi bolehkah berkumur-kumur bagi orang yang berpuasa? Boleh. Apa catatannya tadi? Tidak boleh bersangat-sangatan, berlebihan begitu. Tapi kalau tidak puasa, ya tentu terserah kita. Makin kuat goncangannya, makin bagus gitu ya. Jadi sekedar dapat sunnah, masukkan saja air, dikeluarkan lagi, sudah sunnah. Tapi kalau kita ingin dapat keafdalan, digoncang-goncang ke dalam mulut. Karena tujuan daripada kumur-kumur adalah membersihkan makanan, sisa makanan yang ada di mulut. Jangan sampai nanti ketika sholat ada nasi sebiji yang bermain-main di lidah kita. Lalu kita kena geram, kita gigit, kita telan. Itu batal sholatnya. Mengapa batal sholatnya? Karena makan secara sengaja dalam sholat namanya. Walaupun cuma sebutir nasi. Tapi kalau tak tertelan sengaja gimana? Batalkah sholatnya? Tidak. Ini masalahnya tadi karena kita tak sempurna gosok giginya, tak sempurna berkumur-kumurnya, ada sisa makanan, rupanya nasi sebiji terselit di situ. Ya kita pun heboh, nanti mau diludahin, ada orang pula di sebelah sholat berjamaah di masjid, mau diludahkan ke baju ini nanti bau segala macam, akhirnya digigit, ditelan pula secara sengaja, itu batal sholat. Ya. Nah, maka madmadah, jadi afdalnya adalah digoncang. Itu yang ketiga. Yang keempat istinsyak. Istinsyak, apa itu istinsyak? Istinsyak itu air di telapak tangan lalu dihirup pakai hidung. Nah, ini memang tak biasa, ini biasa perih ya. Haruskah sampai perih begitu gitu ya? Sebenarnya tak harus sampai perih gitu. Cuman kita karena tak terbiasa, tak ngerti caranya, ya perih biasanya. Kan intinya bagaimana rongga hidung kita ini dia bersih. Nah, minimalnya bagaimana? Minimal kita masukkan, rasanya ada kita urut-urut segala macam. Cara yang paling afdal dalam istinsyak disertai dengan istinsar. Istinsyak tangan kanan, istinsar tangan kiri. Istinsyaknya bagaimana? Hirup, lalu gunakan tangan kiri untuk menyemburkannya. Menyemburkan ini istilahnya istinsar. Menghirupnya tadi namanya istinsyak. Menyemburkannya namanya istinsar. Istinsar. Nah, akal bahasa Indonesianya apa? Menyemburkannya ya. Kalau yang tadi istinsyak tadi apa? Menghirup. Kalau istinsar menyemburkannya. Menghirup pakai tangan kanan air yang tangan kanan dan menyemburkannya karena dia berupa mungkin ada kotoran, itu afdalnya menggunakan tangan kiri. Tapi ada orang langsung saja, enggak apa-apa juga. Coba kan kita kan ceritanya sekarang mana yang lebih sempurna, mana yang lebih afdal. Yang lebih afdal istinsyak tangan kanan, istinsar tangan kiri. Tapi sahkah orang istinsyak tangan kanan, istinsarnya juga tangan kanan? Ya tetap sah. Tapi tidak sampai kepada paling sempurna, kan begitu. Kalau kita pengen detail, ya begitu caranya. Ba'dal madmadah, dan istinsyak ini setelah madmadah, setelah kita tadi berkumur-kumur. Wa yahsulu aslu sunnah fi bidkhalil ma' fil anfi sawa'un jazabahu bi nafsihi ila khayashaimihi wa nasarahu amla. Sekedar untuk dapat sunnah, masukkan aja air ke dalam, keluarkan lagi. Sekedar untuk dapat, sama seperti kumur-kumur tadi, masukkan, selesai. Tapi kita kan ingin dapat kesempurnaan, bukan dapat minimal, tapi pengen dapat yang maksimal. Kalau dapat maksimal apa? Ya dihirup sampai ke dua rongga hidung, terutama bangun subuh. Karena kata Rasulullah, kita tidur malam hari itu setan nginap di dua lubang hidung kita. Kita keluarkan dulu setan nginap tadi, usir dulu dia dengan cara apa yang rongga di hidung ini masukkan air. Sekedar untuk dapat sunnah, sikit aja jadilah. Masukkan dia ke dalam. Supaya kalau ada nanti gatal-gatal, supaya nanti ketika sholat nggak terganggu. Karena kalau ada yang keras di situ nanti gatal gini-gini kan susah pula. Dan lama urusannya sampai habis rakaat keempat nggak dapat barang tuh. Hilang khusyuk. Nah,
Itu yang keberapa? Yang keempat. Yang pertama tadi apa? Baca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membasuh telapak tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat adalah istinsyak ataupun tadi menghirup air, bersihkan hidung. Yang kelima, mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh kepala. Kan pada pertemuan sebelum ini saya jelaskan tata cara mengusap kepala. Yang minimal itu ada, yaitu cukup sebagian saja di areal kepala sudah cukup. Mana areal kepala? Ini areal kepala. Mau di depan, mau belakang, mau samping, yang mana saja kita pilih, itu sudah cukup. Sekedar saja, walaupun sedikit. Itu sekedar melepaskan wajibnya. Nah, kalau kita ingin sempurna, itu seluruh areal kepala itu diusap. Amma mashu ba'dir ra'si fawajibun kama sabaq. Minimal sedikit itu wajib. Walau lam yarid naza'ama ala ra'si min imamatin. Kalau dia pakai imamah, apa imamah itu? Sorban, dia cukup yang sedikit ujung imamah aja sudah cukup. Diangkat sorbannya sedikit, dia cuma memasukkan jarinya ke dalam imamah ini aja sebenarnya sudah cukup. Nah, tapi kalau ingin sempurna bagaimana? Sebelum ini sudah kita ajarkan caranya. Cara yang ingin sempurna adalah kita usap dari depan sampai belakang. Nah, tapi kalau ibu-ibu nak perlu tarik ke depan lagi. Nah, tapi kalau bapak-bapak yang rambutnya tak begitu panjang, dia sunnah untuk menarik ke depan. Kalau ibu-ibu cukup ke belakangnya cukup. Nah, itu yang paling afdalnya ya. Kalau saya ibu ginikan lagi. Begitu ya. Kemudian itu yang keberapa? Itu yang kelima. Maka kalau kita ingin dapat sempurna, maka kita usap kepala kita keseluruhan. Tapi kalau untuk sekedar dapat wajib, cukup sebagian saja. Yang keenam, wa mashu al-uzunaini zahiruhuma wa batinuhuma bima'in jadidin. Mengusap telinga bagian dalam maupun bagian luar, tapi dengan air yang berbeda dari kepala tadi. Walaupun nanti kita melihat ada orang sekaligus air yang digunakan mengusup kepala, sekaligus digunakan untuk telinga. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tidak begitu caranya. Kepala sendiri, nanti telinga sendiri dengan air yang berbeda. Bagaimana cara mengusap telinga yang paling afdal? Dalam dan luar. Telunjuk dimasukkan ke dalam, lalu kemudian jempol bagian luar, lalu diurut ke atas. Itu cara yang paling afdal di dalam mengusap telinga. Nah, wa sunnatu fi kaifiyati mashihima an yadkhula musabbihataihi fi samakhaihi wa yudirahuma 'alal ma'atifi wa yamurru ibhamaihi 'ala zuhurihima. Summa yalsuku kaffaihi wa huma mablulatani bil uzunaini istizharan. Ini tadi tata caranya. Induk jari dimasukkan ke dalam, lalu bagian jempol di luar. Begitu. Ambil air lagi 3 kali. Kiri pula, kiri. Boleh enggak dua sekaligus? Boleh saja, enggak masalah. Nah, ya. Tapi kalau afdal jangan sampai duluan kiri ke kanan. Sunnahnya mendahulukan kanan daripada kiri. Begitu dalam semua kegiatan. Kemudian wa takhlilul lahyatil kassa. Sunnah hukumnya mengusap. Ini kalau orang berjenggot ya. Jika jenggotnya menyela-nyela jenggot, tapi kalau jenggotnya tebal. Ini beda bu. Yang ada jenggot tebal, ini mata suami ibu berjenggot ya. Tengok. Nanti pulang tengok kategori jenggot bapak ya. Kategori jenggot bapak ini tebal atau tidak? Bagaimana cara menentukannya? Dalam fikih cara menentukan jenggot tebal atau tidak, kalau ibu tengok dari jauh, nampak atau tidak kulit bapak itu yang di jenggotnya. Kalau ibu tengok itu. Dari dekat, jangan jauh tentu nampak, bapak pun tak nampak dari dekat. Tapi mata sehat bu ya, jangan mata rabun. Kalau mata rabun bapak pun tak nampak ibu lagi. Mata sehat. Kenapa? Saking kan tebalnya.
Saking tebalnya, lebatnya, sampai tak nampak lagi kulitnya. Yang jenggot seperti ini tidak wajib harus dimasukkan jari ke dalam jenggot. Hukumnya cuma sunnah. Sunnah digini-gini kan, tapi tak wajib. Cukup dia bagian permukaan saja dalam basuh wajah. Tapi kalau jenggot kayak saya ini kan memang tidak aja nih. Ini kalaupun ada lebih tebal dari ini, karena masih nampak kulitnya, saking karena dia tak begitu tebal, maka wajib di dalam ini dia kena air. Itu bedanya yang tebal dengan yang tipis. Malah yang tebal pula yang tak wajib untuk dimasukkan ke dalam. Begitu, karena kan kesulitan itu maksudnya. Tapi sunnah hukumnya. Dan yang tebal tadi. Ya kalau orang Pekanbaru belum nampak lagi ya, kalau orang asli Pekanbaru. Nah, kalau orang Arab mungkin lah, karena dia tebal, rapat. Habis itu memang dari kecil udah berjenggot dia. Bapak itu kan karena dia dioles-oleskannya minyak Fir'aun, makanya dia minyak apa nama kau Fir'aun pula. Itu biasa tuh buat anak SMA itu kadang minyak buah pala itu dibakar, buah pala itu digores-goreskannya arang itu ke jenggot, katanya bisa menumbuhkan. Saya pun gitu juga dulu. Karena kata zaman kami waktu kami muda itu katanya kalau berjenggot tuh keren, maco gitu, anak muda dulu lah. Tapi kalau udah berjenggot bingung juga untuk mencukur-cukurnya terus. Biasalah. Nah, amma lahyatur rajulil khafifah, adapun jenggot laki-laki yang tipis seperti saya ini, walahyatul mar'ati, atau kalau ada perempuan yang berjenggot, maaf, ada kan, cuman kan bukan jenggot kayak laki-laki, cuma tumbuh-tumbuh sikit aja gitu ya. Ya mungkin dia, kan perempuan kumisan kan ada juga. Tapi kan tak sama seperti kumisnya bapak-bapak ya. Ini cuma tumbuh-tumbuh sikit-sikit. Yang tidak dicukur-cukur sering begitu. Wal khunsa, begitu juga dengan khunsa. Ibu tahu apa khunsa? Ini kurang etis diceritakan, tapi setidaknya sekilas sajalah. Khunsa itu, ibu mohon maaf, itu alat bantunya dua itu. Paham? Alat bantunya dua. Dua-duanya ada gitu. Yang laki-lakinya dia punya, yang perempuannya dia punya juga. Itu dia. Itu namanya khunsa. Dalam fikih itu dibahas. Jangan melawak. Ini enggak melawak, Bu. Ini serius. Nah, dalam fikih itu dibahas karena mungkin saja terjadi. Ini orang seperti ini disebut dengan istilah khunsa. Orang khunsa ini tidak boleh jadi imam dalam solat. Kalau dua-duanya dia punya dan belum ditentukan salah satunya. Kalau enggak dibuang salah satunya, pilihnya laki-laki, boleh jadi imam dia. Ada juga dia punya dua, tapi satu yang kuat, satu tak kuat. Kalau sama kuatnya, dia tak bisa jadi imam dalam solat. Banyaklah urusan yang membedakan laki-laki dan perempuan, dia kena terus gitu. Itu namanya apa tadi? Itu betul-betul bukan bencong yang di jalan itu. Bencong itu lain cerita. Kalau banci itu dia jelas dia. Cuman kata dia apa? Saya ini cuma terjebak saja. Saya ini sebenarnya perempuan terjebak di tubuh laki-laki. Itu laki-laki atau perempuan? Secara fikih dia laki-laki. Cuman dia merasa bahwa dia perempuan gitu. Itu penyakit psikologis. Yang ini bukan itu maksudnya. Ini memang barang itu dua. Begitu. Saya punya panjang lagi. Nanti ada pelajaran khusus tentang itu. Yang model seperti ini bisa juga ada jenggotnya. Tapi biasanya tak begitu seperti yang jantan begitu ya. Wa kaifiyatuhu, bagaimana caranya? Nanti pulang ibu ajarkan bapak. Ayyadkhul ar-rajulu asabi'ahu min asfalil lahya. Masukkan dari bawah. Masukkan dari bawah jenggot. Tapi kalau bapak nanti mana tahu nanti ibu ada keluarga yang begini caranya masuknya. Tapi kalau tipis seperti saya tidak perlu dispesialkan, itu juga akan basah. Karena kan jenggot itu mana dia? Wajah. Ini wajah. Ini tulang rahang sampai ke dagu. Itu yang kategorinya wajah. Kalau yang tumbuh-tumbuh di sini itu tidak usah dipikirkan. Ini yang tumbuhnya di sini, di dagu gitu. Kalau tumbuh-tumbuhnya sampai ke leher-leher itu tidak usah dipikirkan. Nah, begitu dia. Itu juga sunnah hukumnya. Kemudian udah berapa udah? Saya hitung lagi. Pertama bismillah, kemudian membasuh telapak tangan, kemudian berkumur-kumur, kemudian istinsyak,
kemudian membasuh seluruh kepala. Yang keenam kemudian membasuh telinga. Yang ketujuh adalah mengusap jenggot. Nah, sekarang yang kedelapan adalah wa takhlilu asabi'il yadaini war rijlaini. Menyela-nyela jari tangan dan jari kaki. Jadi kalau jari tangan begini. Jari kaki bagaimana caranya, Bu? Jari tangan kiri Ibu masukkan ke jari-jari kaki ketika berwudu. Nah, jadi maka afdolnya wudu itu begini posisinya. Duduk di ada kursinya. Cuman pandai-pandai lah, kalau di masjid sebagian sudah ada. Cuman kadang kita kalau duduk gini malah nyembur gitu ya. Ini enaknya begini, ini kalau jangan pakai keran air. Kalau pakai keran air, tinggi pula keran airnya, Ibu basah jadinya. Ini biasanya nuangin gitu ya. Dituangin pakai ember gitu. Di sela-sela masukkan jari ke kaki. Kenapa? Karena jari kaki kita itu kan rapat. Ini mau dalam mandi wajib pun hati-hati. Bisa tidak sah mandi wajib Ibu, kalau di sela jari kaki itu dia nggak kena air. Maka disunnahkan bagi kita secara khusus memperhatikan itu, tangan dan kaki. Biasanya kaki lebih berbahaya. Karena kaki itu biasanya lebih rapat daripada, jarinya lebih rapat daripada tangan. Maka dimasukkan dia ke dalam tangan kita tadi itu. Memastikan bahwa dia sudah diusapkan. Begitu dia. Nah, itu yang ke-8. Yang ke-9, wa taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Semua yang ada kanan kirinya dahulukan kanan. Apa saja yang ada kanan kirinya? Tangan, kaki, telinga, apalagi yang ada kanan kirinya. Semua yang ada kanan kirinya disunnahkan kanan dulu baru kiri. Nah, sekarang pertanyaannya si ibu ini begini. Si ibu ini ketika basuh tangan yang kiri dulu dibasuhnya, sah enggak wuduknya? Sah, hanya saja tidak mendapatkan kesempurnaan sunnah. Nah, hanya saja nanti ukurannya ada juga. Kalau ukuran sunnah membasuh tangan sampai mana? Sunnah membasuh tangan itu maksimal sampai kepada bahu. Nah, ini. Tapi wajibnya cukup sampai siku pergelangan. Kalau kita bisa sampai ke otot, bagus. Bisa lagi lebih, sampaikan kepada bahu dalam membasuh tangan. Kalau kaki itu maksimalnya adalah lutut. Nah, kalau kita sampai minimal wajibnya itu mata kaki. Kalau kita pengen dapat sunnahnya sampai ke betis. Pengen dapat lebih sunnah dari itu lagi sampai ke lutut basuhnya. Kalau mandi je langsung pusat gimana? Itu kan cerita. Enggak usah lah, ini kan tentu ada caranya gitu. Nah, itu yang ke-9. Yang ke-9 ya? Baik, ini lebih 9, 10 kayaknya. Kemudian yang ke-10, wa taharatu salasan wa salasan. Semua basuhan itu dibasuh 3 kali. Apapun itu, sebagian orang mengatakan kepala itu cukup sekali, tapi dalam pelajaran kita kepala pun 3 kali. Seperti saya katakan, lebih dari 3 kali maka hukumnya bisa makruh, karena itu membuat kita membazir menggunakan air. Yang kedua, pintu masuk untuk was-was. Lebih banyak lagi, itu bisa haram. Jadi kok bisa maksimal 3 kali cukup. Minimal wajibnya berapa kali? 1 kali saja. Dan kemudian yang terakhir adalah wal muwalah. Muwalah itu artinya berkelanjutan. Jangan pula ibu basuh tangan, habis itu ngobrol-ngobrol lu, habis itu basuh pula kepala, habis itu tengok lu tadi ikan belum digoreng, goreng dulu, habis itu baru kaki. Ini muwalah berkelanjutan, selesaikanlah itu satu kerjaan itu gitu. Kadang datang betul malasnya berwudu itu, basuh muka entah apa-apa dulu, masukkan pakaian ke mesin cuci dulu, habis itu baru tangan. Jangan, selesaikan itu. Itu memang muwalah. Justru kalau terlalu jauh jaraknya antara satu basuhan dengan satu berikutnya, itu tidak sah. Nah, sempat ada kegiatan lain di luar kegiatan itu, selingannya terlalu banyak. Ada selingan lain yang merubah niat di hati kita dan pekerjaannya sudah berbeda, maka dia harus ulang lagi. Begitu dia. Jadi mualah tadi langsung. Habis muka, enggak usah ngerjakan yang lain lagi, langsung tangan sampai selesai. Inilah 10 ataupun 11 hal-hal yang sunnah yang kita jaga, yang kita lakukan, yang kita istiqomahkan dalam wuduk kita, sehingga wuduk kita ini menjadi wuduk yang
betul-betul sempurna. Dan nanti insya-Allah nilainya juga maksimal. Wallahu a'lam bishawab. Selesai demikian, ada yang ingin diskusi, saya persilakan. Jika tidak ada, kita sudahi. Assalamualaikum Ustaz, minta doanya untuk orang yang menginginkan anak bertahun-tahun yang diidamkan. Ada beberapa ayat yang selalu diajarkan guru saya kepada saya. Pertama, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan lak innaka sami'ud du'a. Yang kedua, doanya Rabbi inni bima anzalta min khairin faqir. Yang ketiga, doa dari Al-Quran adalah Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Yang keempat, doanya adalah Rabbana hablana min ladunka Rabbana hablana min zurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. 4 ayat tadi bisa diminta sama santri nanti. Nah, ingat tadi ayatnya apa saja? Enggak ada yang catat. Ayo catat. Rabbana hablana min ladunka rahmah. Awalnya aja biar nanti kalau ibu ini bertanya bisa dikasih. Rabbana hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu surat apa? Ayo. Yang penting tahu kan? Oke, ayat yang kedua tulis Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Yang ketiga Rabbana hablana apa? Min zurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Yang keempat Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Udah, nanti minta sama santri. Itu yang paling banyak yang diajarkan guru-guru ke saya kalau untuk masalah itu. Saya pun sedang mengamalkan itu juga. Mudah-mudahan saling mendoakan itu bisa terwujud. Assalamualaikum Pak Ustaz, apa hukumnya berwuduk dalam keadaan kita tidak pakai baju, pakai handuk saja, asalkan tidak terbuka areal yang vital. Selagi dia masih tertutup areal vital kita, insya Allah tak jadi masalah. Kalaupun telanjang bulat, mohon maaf, tetap sah, tidak sampai batal. Hanya saja bermasalah dari segi adab saja. Bukan dari segi sah atau tidak sah. Bermasalah dari segi adab. Adab bukan menentukan sah atau tidak sah, cuma menentukan afdol atau tidak afdol. Begitu. Jadi karena kita ibadah, jangankan ketika wudhu, ketika tak berwudhu pun kita tak boleh bertelanjang bulat. Kenapa? Karena kata Rasulullah, Allahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Malu sama Allah itu lebih diutamakan. Ini bukan masalah ada yang lihat atau tidak, tapi rasa malu kita kepada Allah layak atau tidak terbuka. Bagaimana berwudu jika terbatas airnya? Jika kita ingin dapatkan sunnah wudu, Rasulullah itu berwudu itu cukup 2/3 mud. 1 mud itu sekitar 1 genggam. Rasulullah 2/3-nya bisa berwudu. Nah, ini kan tentang bagaimana caranya. Nah, kenapa kita kesulitan air jumlah segitu? Karena kita tak pernah mempraktekannya. Kenapa kita tak pernah mempraktekannya? Karena air berlimpah-limpah, berlebih-lebih tempat kita. Tapi suatu saat ketika kita bertemu keadaan di mana air sulit, insya Allah dapat. Yang penting kita ambil airnya sedikit-sedikit, lalu usapkan, kita bisa gosokkan. Nah, yang penting dia jadi merata dia air itu, begitu. Insya Allah bisa. Ini kita tak ngerti caranya karena belum pernah kebentur masalah air gitu. Kalau suatu saat kita kebentur, maka saya dulu haji 2008, saya masih mahasiswa di Mesir, itu berwudu air tak sampai segini itu cukup. Tapi segini ya cukup. Karena dulu ketika zaman saya 2008 itu belum ada tempat wudu di Arafah. Sekarang kan sudah ada. Dulu tidak ada. Akhirnya bawa air gitu sih. Ini cukup untuk berwudu. Insya Allah nanti ibu kapan-kapan dapat masalah air, insya Allah ngerti caranya bagaimana. Dan itu udah banyak dipraktekkan oleh ulama. Bahkan di video-videoin. Tengok aja di YouTube nanti cara berwudu dengan air yang minimal. Itu insya Allah banyak ulama udah mempraktekannya. Saya tak mungkin mempraktekannya di sini karena tak ada alatnya. Kalau ada ember gitu oke lah. Ini kan nanti basah, heboh anak-anak nanti ngepel. Menyangkut kajian tadi, kamar mandi dengan tempat wuduk dipisah.
Bagaimana kalau posisinya seperti banyak dijumpai di mall lainnya atau di tempat lainnya, pas masuk toilet ada ruangan terpisah dengan toilet. Ada pintu lagi untuk khusus buang hajat. Itu sudah dipisahkan atau masih dalam lingkup toilet? Saya lihat orang Mesir gitu juga. Sebagian orang Mesir itu kan kamar mandinya agak memanjang begitu ya. Itu disekatnya. Jadi setelah dia sekat, jadi di areal itu sudah disekat sama dia, dikotakkannya. Yang ini sudah digolongkan tempat buang air, yang di sini. Tapi kan harus ada pembatas. Nah, perlukah pakai dinding segala macam? Tak perlu pakai dinding, asalkan kita sudah membatasi. Ini misalkan sudah ada tirainya atau sudah ada penyekatnya pakai apa begitu. Sehingga kita merasa itu sudah terpisah antara tempat buang air dengan kita berwudu. Itu sebenarnya kalau tak ada cara lagi ya. Kalau masih ada cara untuk memisahkannya lebih afdal. Ini kalau tidak ada cara, satu ruangan itu kita sekat lagi. Kita bagi ruangan itu ini untuk ini areal klosetnya, ini areal mandinya begitu. Assalamualaikum Ustaz, boleh, anak saya udah lama sakit asam lambung, udah banyak yang dicoba tapi tak sembuh. Apa solusinya? Saya kalau pengobatan ini kurang tahu ya. Jadi begini, maksud tidak tahu itu pengobatan yang langsung. Tapi kalau seandainya kita pengen coba-coba dengan doa-doa, tentu saja nanti semua ayat-ayat Quran kita coba. Semua ayat Quran kan dijanjikan oleh Allah sebagai ayat pengobatan. Apa yang lebih utama dari semua ayat-ayat itu? Tentu saja Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah apalagi yang biasa kita tahtimkan. Yang kita tahtimkan tadi itu semuanya ayat yang utama untuk dibaca dalam mengobati. Caranya bagaimana? Misalkan baca Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, baca 5 pertama ayat Al-Baqarah, baca ayat Kursi, baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, bisa tiupkan air. Lalu suruh anak itu minum, doakan. Nah, ya Allah, diniatkan ya Allah, bacaan ini diniatkan ya Allah untuk menyembuhkan sakit ini ya Allah, hembuskan ke air. Atau nanti tangan kita hembuskan ke tangan kita usapkan kepada bagian yang sakit. Kita obat minum juga, karena kita itu ikhtiar. Tapi ayat-ayat ini dalam bentuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena obat pun kalau Allah tak berkehendak dia sembuh juga tak akan sembuh. Nah, begitu. Jadi kata Allah, Rasulullah apa? Likulli da'in dawa. Setiap kali penyakit itu pasti ada obatnya. Belum ketemu saja. Cuma satu yang tidak ada obatnya kata Rasulullah, haram. Haram itu apa? Penyakit tua. Kalau tua itu tak bisa dimudahkan lagi. Kalau penyakitnya penyakit yang lain-lain dari itu, insya Allah ada obatnya. Hanya saja mungkin Allah coba kita lama menemukannya. Itu wajar. Cuman dalam bentuk keyakinan kita kepada Allah Maha Penyembuh, maka semua ayat-ayat yang kita baca, terkhusus ayat-ayat tadi, itu bisa saja dengan cara mengusapkan ke areal sakit, ataupun bisa nanti menggunakan air untuk diminum. Begitu. Siapa yang paling afdal untuk melakukannya? Terserahlah. Orang tuanya yang lebih rutin lebih bagus. Siapa yang bisa lebih rutin? Tentu saja adalah keluarga terdekatnya. Anak kita sakit, tentu maknya lebih utama. Laki yang sakit, tentu bininya lebih utama. Begitu ya. Jangan pula sedikit nunggu ustaz dulu baru nanti. Janganlah, dia harus rutin gitu. Harus rutin. Setiap kali sakit itu. Demikian ya. Ada lagi? Tak ada, cukup? Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La tada' lana fi maqamina hadza zamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafasta wa la maridan illa syafaita wa la mayitan illa rahimta wa la taliba ilmin illa wafaqta wa la musafiran illa wasalta. Birahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya
Catat baik-baik, 76, 7-nya 5 kali. 77, 777, 656. Sekali lagi, 76, 77, 777, 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu. Ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita. Yang dibelikan ke pakaian akan lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu